Musim ini adalah mimpi buruk bagi Jay Itzes dan timnya, Venezia. Tekadnya untuk membawa I Lagunari bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia, Serie A, akhirnya kandas. Skuad asuhan Di Francesco itu harus rela kembali ke Serie B musim depan. Jika melihat keadaan Venezia, degradasi ini memang terasa wajar. Sepanjang musim, mereka didera masalah keuangan akut yang membuat mereka kesulitan menambah amunisi baru, terutama di sektor lini depan. Sebuah kondisi yang pelan-pelan menggerogoti harapan mereka di Liga. Serie A musim ini pun telah menyelesaikan kompetisinya. Napoli berhasil meraih gelar juara setelah unggul 1 poin dari pesaing terdekatnya, Inter Milan. Ini adalah gelar kedua bagi Partenopei dalam 2 musim terakhir, sebuah prestasi yang sangat membanggakan, mengingat sebelumnya banyak pengamat lebih menjagokan tim-tim lain seperti Inter Milan atau Juventus. Namun, Romelu Lukaku dan kawan-kawan bermain lebih konsisten, hingga gelar juara pantas mereka dapatkan. Di sisi lain, nasib menyedihkan harus dialami oleh 3 tim, Monza, Venezia, dan Empoli. Ketiganya harus terdegradasi musim ini. Dari ketiganya, Venezia adalah yang paling disayangkan, terutama karena di sana ada Jay Itzes, pemain kebanggaan timnas Indonesia. Setelah dipastikan terdegradasi, Jay Itzes langsung memberikan komentarnya kepada media. Intinya, musimnya bersama Venezia sangat jauh dari yang ia harapkan. Ini sangat menyakitkan. Musim ini tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Sesederhana itu, kami telah mengecewakan para penggemar. Sepanjang tahun, kalian selalu bersama kami dan mendukung kami di masa sulit sekalipun, ujarnya dengan nada kecewa. Namun, dalam kekecewaannya terselip tekad kuat. Saya sangat percaya bahwa hidup adalah tentang bagaimana berelaksi terhadap situasi tertentu, terutama dalam hal kemunduran. Kami akan mengambil kesempatan ini untuk membangun kembali, dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih semua. Tutup Jay Itzes, menunjukkan mental seorang pejuang yang siap bangkit. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya, kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar. Meskipun gagal mengantarkan Venezia bertahan di Serie A, nasib baik justru menghampiri Jay Itzes secara individu. Di tengah pahitnya degradasi, ia secara resmi dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik di Serie A musim ini. Kabar membanggakan ini diterbitkan oleh Tutto Mercato, salah satu media kenamaan asal Italia yang kredibilitasnya tak perlu diragukan lagi. Jay Itzes, bersama 99 pemain lainnya, dianggap menunjukkan penampilan terbaik sepanjang musim lalu. Dari daftar 100 pemain yang dirilis, peringkat pertama ditempati oleh bintang Napoli Scott McTominay, maksud saya Scott McTominay, kemungkinan salah penulisan nama di narasi awal, jika McTominay yang dimaksud ia adalah gelandang Manchester United. Selanjutnya, ada nama-nama keren lain yang mengisi daftar elit tersebut, seperti top scorer Serie A, Matteo Retegui, Marcus Thuram, hingga Paulo Dybala. Yang menarik, Jay Itzes sendiri menempati peringkat ke-67. Uniknya, pemain kelahiran Belanda tersebut posisinya tepat di bawah bintang Inter Milan, Lautaro Martinez, yang merupakan salah satu penyerang paling ditakuti di Liga. Selain itu, ada juga kiper AC Milan Mike Maignan yang menunjukkan kualitasnya di musim ini. Ini berarti, jika dikomparasikan, performa Jay Itzes musim ini hampir setara dengan performa yang ditunjukkan oleh Lautaro Martinez. Meskipun kedua pemain tersebut bermain di posisi yang berbeda, pencapaian ini sungguh luar biasa. Bahkan, dari daftar 100 pemain tadi, secara mengejutkan, Jay Itzes lebih unggul dibandingkan dengan beberapa bintang Serie A lainnya yang namanya lebih sering disebut. Sebut saja, Rafael Leo dari AC Milan, atau pahlawan Inter Milan di Liga Champions musim lalu, Francesco Acerbi. Ada juga Leandro Paredes, bintang timnas Argentina yang harus puas berada di peringkat ke-73. Tentu, ini adalah sebuah kebanggaan yang lagi-lagi berhasil ditunjukkan oleh Jay Itzes, membuktikan kualitasnya di Liga Top Eropa meski timnya harus terdegradasi. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras sebaya kita tim juara dunia.
dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera Dengan prestasi individu yang ditunjukkan oleh Jay Itzes, banyak pengamat dan penggemar sepak bola sepakat bahwa ia masih pantas bermain di Serie A. Kebetulan, dalam beberapa bulan terakhir, nama Jay Itzes terus dihubung-hubungkan dengan sejumlah tim papan atas. Di antara peminat serius itu adalah Inter Milan, AC Milan, hingga Torino. Inter Milan, yang baru saja melepas beberapa pemain veteran, tampaknya mencari pengganti untuk bek mereka, Francesco Acerbi, yang saat ini sudah berusia 37 tahun. Profil Jay Itzes yang masih muda, tangguh, dan sudah terbukti di Liga, jelas menjadi target ideal. Sementara itu, AC Milan juga kepincut dan menginginkan Jay Itzes agar lini belakang mereka semakin kokoh. Bahkan, demi mendapatkan tanda tangan pemain timnas Indonesia itu, kabarnya legenda klub Zlatan Ibrahimovic turun tangan langsung untuk menangani proses transfer tersebut. Dengan demikian, Inter Milan dan AC Milan dipastikan akan saling bertarung sengit demi mendapatkan Jay Itzes, menambah panasnya persaingan Derby della Madonnina di bursa transfer. Namun, di tengah ketertarikan dua raksasa Milan, Jay Itzes tentunya memiliki pertimbangan lain. Dibandingkan harus memilih antara Inter Milan maupun AC Milan, ia bisa saja bergabung dengan tim papan tengah seperti Torino. Tujuannya jelas, agar Jay Itzes bisa tampil reguler dan selalu menjadi andalan timnya. Hal ini berbeda jika ia pindah ke AC Milan atau Inter, di mana persaingan untuk mendapatkan posisi inti pastinya lebih ketat dan belum tentu Jay Itzes bakal langsung menjadi pemain utama. Untuk saat ini, Jay Itzes tampaknya tidak mau terlalu memikirkan masa depannya di klub. Konsentrasinya langsung tertuju kepada timnas Indonesia. Pada bulan Juni depan, tim Garuda akan melakoni laga penting melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Jay Itzes sendiri telah terbang menuju Indonesia, tepatnya ke Pulau Bali, untuk bergabung dengan rekan-rekannya menjalani pemusatan latihan. Bersama timnas Indonesia, Jay Itzes tentu memiliki mimpi besar, berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia, sebuah mimpi yang juga tengah diperjuangkan oleh para pemain Indonesia lainnya. Untuk saat ini, Jay Itzes tampaknya tidak mau terlalu memikirkan masa depannya di klub. Konsentrasinya langsung tertuju kepada timnas Indonesia. Pada bulan Juni depan, tim Garuda akan melakoni laga penting melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Jay Itzes sendiri telah terbang menuju Indonesia, tepatnya ke Pulau Bali, untuk bergabung dengan rekan-rekannya menjalani pemusatan latihan. Bersama timnas Indonesia, Jay Itzes tentu memiliki mimpi besar, berjuang agar bisa lolos ke Piala Dunia, sebuah mimpi yang juga tengah diperjuangkan oleh para pemain Indonesia lainnya. Meski enggan membicarakan masa depannya lebih jauh saat ini, beberapa waktu lalu, Jay Itzes sempat menyinggung mengenai hal tersebut. Intinya, dirinya sudah siap bermain untuk tim besar. Hal ini ia katakan sebelum Venezia dipastikan terdegradasi. Iya, tapi sekarang saya hanya fokus untuk menyelamatkan tim dari degradasi. Soal masa depan saya, belum saya pikirkan sekarang, kata Jay Itzes, dikutip dari DAZN. kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan sempurna, kita legenda, inilah waktunya, nama kita tercipta. Kini, menarik dinantikan tim mana yang akan menjadi pelabuhan selanjutnya bagi Jay Itzes, kapten timnas Indonesia tersebut. Berbagai spekulasi bermunculan di kalangan penggemar dan media mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada di hadapannya. Akankah ia menerima pinangan dari salah satu raksasa Serie A, AC Milan atau Inter Milan, dan berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama yang penuh bintang? Atau, apakah ia akan memilih jalur yang lebih aman dengan bergabung ke tim papan tengah seperti Torino demi jaminan menit bermain reguler dan peran sebagai andalan tim? Namun, ada kemungkinan lain yang tak kalah kuat. Jay Itzes bisa saja memilih untuk tetap bertahan bersama Venezia. Kontraknya dengan tim berjuluk Lagunari itu masih tersisa 1 musim lagi. Keputusan ini mungkin diambil untuk melihat bagaimana proyek Venezia di Serie B atau mungkin untuk menunggu hingga kontraknya benar-benar habis.
Baru setelah itu, pada musim panas mendatang, Jay Itzes akan secara leluasa memilih tim mana yang akan ia bela selanjutnya tanpa terikat kontrak atau tekanan dari transfer fee. Apakah itu tim besar yang selalu diimpikannya atau tim papan tengah yang menjanjikan peran vital? Namun, ada kemungkinan lain yang tak kalah kuat. Jay Itzes bisa saja memilih untuk tetap bertahan bersama Venezia. Kontraknya dengan tim berjuluk Lagunari itu masih tersisa 1 musim lagi. Keputusan ini mungkin diambil untuk melihat bagaimana proyek Venezia di Serie B atau mungkin untuk menunggu hingga kontraknya benar-benar habis. Baru setelah itu, pada musim panas mendatang, Jay Itzes akan secara leluasa memilih tim mana yang akan ia bela selanjutnya tanpa terikat kontrak atau tekanan dari transfer fee. Apakah itu tim besar yang selalu diimpikannya atau tim papan tengah yang menjanjikan peran vital? Inilah kisah bagaimana seorang Jay Itzes, meski timnya harus terdegradasi ke Serie B, berhasil masuk ke dalam jajaran 100 pemain terbaik Serie A musim ini. Sebuah bukti bahwa kualitas individu dapat bersinar terang di tengah keterpurukan tim, dan bahwa masa depan sang pemain timnas Indonesia ini masih sangat terbuka lebar di kancah sepak bola Eropa. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna.